الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبطلي والحبيب. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam sehari semalam ada waktu 24 jam. Bagaimana mestinya orang yang punya akal bisa mengelola waktu 24 jam ini dengan baik, dengan yang diridai Allah. Di dalam Suhuf Ibrahim disebutkan, hendaknya waktu itu dibagi 4. Ada waktunya dalam 24 jam itu kita munajat kepada Allah, seperti sembahyang, membaca Al-Quran, berzikir, termasuk di dalamnya bersalawat. Kemudian ada waktu dalam 24 jam itu dia muhasabah dirinya. Muhasabah itu artinya adalah menghitung kembali. Sekarang sudah berapa umurku, berapa banyak sudah waktu yang kuhabiskan untuk agama, berapa banyak waktu kuhabiskan untuk dunia, berapa banyak dosa yang diperbuat. Nah, dimuhasabah diri. Nah, dalam 24 jam sehari itu mestinya ada waktu untuk itu. Nah, yang ketiga, dalam 24 jam itu ada waktu untuk tafakkur, untuk berpikir. Berpikir apa? Berpikir tentang kejadian-kejadian alam semesta ini. Termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini memerlukan tafakkur, memikirkan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memikirkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memikirkan apa yang disampaikan oleh para aulia-aulia Allah. Nah, dalam sehari semalaman ini kita ada waktu untuk itu. Dan yang keempat, di dalam sehari semalaman ini kita ada waktu untuk berusaha menafkahi keluarga. Nah, bila kita bisa mengelola yang demikian, maka kita dianggap sebagai al-aqil, orang yang berakal. Jadi dalam 24 jam itu guring kada dihitung. Jadi guring kita berapa? Misalnya nang kita cukup 8 jam, itu paling banyak guring. Lebih pada itu menjadi Imam Ghazali kada manusia. Nah, jadi waktu 24 jam, 8 jam itu kita guring. Guring itu artinya nilainya 0. Ini guring nang kada ada niat apa-apa, guring semata guring. Orang nang mengertinya guring berniat untuk hak tubuhnya, berniat agar supaya kuat bangunnya kaina. Nah, itu jadi ibadah guringnya 8 jam. Kalau niatnya baik, makin bagus lagi guring itu. Jadi yang tersisa waktu lagi berapa? 16 jam. Nah, 16 jam inilah yang kita bagi 4. Saparapat itu mestinya untuk urusan duniawi, 3/4-nya urusan akhirat. Berapa seperapatnya? 4 jam lah. Berarti 12 jam lagi. Nah, 12 jam itu kita gunakan untuk ibadah, menuntut ilmu, untuk sembahyang, untuk zikir, untuk membaca Quran, untuk silaturahmi, untuk kebaikan-kebaikan. Nah, demikianlah orang yang disebut akil, orang berakal. Bila mana kita banyak kesibukan-kesibukan urusan duniawi yang lebih menguasai waktu kita, lalu kita tunda untuk melaksanakan yang demikian tadi, kain aja kunang kayak itu kawa ini kada kawa lagi. Mun 4 jamannya sehari berdagang kada kawa lagi. Kain aja dulu itu. Kayaknya ada aja saatnya nang bujur-bujur kena aku ke akhirat beramal itu nang pol seharian, ada kena saatnya menuah ini kada kawa. Nah, ini menunjukkan kita orang bungul ngarannya. Nah, kada orang pintar itu. Min hamakati nafsi, termasuk kebodohan diri. Kita berpikir macam itu. Minan nas man razaqahumullah malan wa sihhatan fa in ammaruhuma bi ta'ati maulahum faqad syakaru wa rabihu ribhan azima. Setengah manusia orang yang diberikan Allah harta dan kesehatan, jika dia gunakan keduanya itu dengan taat kepada Tuhan, maka dia mensyukuri dan beruntung yang besar. Orang diberi Tuhan sudah kesehatan, diberi Tuhan harta banyak, digunakannya kesehatannya untuk taat kepada Allah, harta digunakannya untuk taat kepada Allah,
orang ini beruntung dan tergolong orang yang bersyukur. Wa in dayya'uhuma bi an syaghalu bi jam'il mal wat takasur wat talazzuz bis syahawat faqad khasiru khusranan 'azima wa kafaru bi hatainin ni'matain wa huwa min alamatil khidlan. Apabila dia menyia-nyiakan umur, sihat dan harta. Ini diberi Tuhan harta, diberi Tuhan sihat, tapi disia-siakannya. Dia sibuk dengan jam'il mal wat takasur. Dia sibuk dengan mengumpulkan harta dan berbanyak-banyak harta dan bersenang-senang dengan syahwatnya. Maka orang ini mendapat kerugian yang besar dan dia kufur dengan nikmat sihat dan nikmat harta itu, dan itu merupakan tanda kehinaan seseorang. Nah, tanda kehinaannya artinya bakal jadi penghuni api neraka maksudnya. Selama ini sihat saja awak, rajaki murah aja, tapi waktu kita banyak untuk urusan-urusan yang selain taat kepada Allah. Nah, itu alamat kehinaan kita, alamat kesusahan yang panjang bakal kita hadapi di akhirat. Tandanya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada yang mengatakan bahwa mencari yang halal itu kan ibadah, menafkahi anak istri itu ibadah, dan itu adalah benar. Aku hari ini mau kada dagang di rumah, kada beberes, jadi hari ini aku turun berusaha seapa hasilnya untuk nafkah keluarga. Nah, ini nang ibadah, ini nang bila mati fisabilillah. Kalau kita banyak berisi harta, duit banyak berisi di rumah, beras begudang di rumah, turun berusaha mencari halal, menafkahi anak bini, itu kada cucuk alasan itu. Bagaimana setahun kada habis gudang itu dimakan. Nah, itu kalau masih bercari artinya tujuannya takasur. Takasur itu apa? Memperbanyak harta, dan itu dikutuk oleh Tuhan. Alhaakumut takasur dalam Quran tuh. Nah, jadi orang bercari ini, mencari harta ini, kalau tujuannya menafkahi bini, anak, keluarga, itu fisabilillah. Kalau tujuannya takasur, banyak-banyak mengumpulkan, nah itu nang dicela. Nah, kesibukan-kesibukan itu yang mengurangi, kesibukan-kesibukan itu yang menghabiskan waktunya untuk ibadah.